A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Langsung aja ya teman-teman. Pernah gak sih teman-teman ngerasa aku tuh pengen jadi orang yang baik, tapi takut sahabat-sahabat aku tuh malah ngejauh gitu. Pengen belajar jadi muslim atau muslimah yang baik, tapi gak tahu mau belajar kemana. Atau aku tuh pengen berubah, tapi aku tuh belum siap dengan dengar hujatan-hujatan dari orang-orang gitu. Yang pada akhirnya kita tuh nunda keinginan untuk hijrah. Nanti aja kalau udah siap, nanti aja kalau udah nikah, nanti aja kalau udah tua, nanti aja kalau udah mau kiamat, dan yang paling parah, nanti aja kalau udah mau mati baru hijrah. Astagfirullah. Mati kan gak bisa kita rencanain ya. Dan mati itu hal yang misteri yang gak ada satu orang pun yang tahu kapan ajalnya tiba. Karena mati itu sifatnya rahasia, jadi tunggu apa lagi? Teman-teman, sebenarnya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hijrah. Tapi ada orang yang ketika punya keinginan, dia tuh langsung ambil kesempatan itu. Ada juga yang menunda dan memberikan 1000 alasan karena masih terjebak dalam satu masalah yang disebut zona nyaman. Yang namanya hijrah, kita itu sedikit demi sedikit berubah kan? Dari yang tadinya buruk jadi baik. Dari yang tadinya baik jadi lebih baik. Dan selamanya kita itu akan berubah. Gak bisa kita stuck di satu titik aja. Benar gak? Tapi yang jadi masalah, gak sedikit orang yang ngerasa takut hijrah. Takut ditinggalin si doi lah, takut ditinggalin sama teman-teman yang udah klop banget, yang udah ngerasa kayak keluarga gitu. Takut gak diterima di keluarga lah, takut dihujat orang-orang lah, takut berhenti di tengah jalan karena gak kuat gitu. Dan masih banyak ketakutan yang lainnya yang buat kita tuh makin mundur buat ngambil kesempatan hijrah itu. Teman-teman, yang namanya hidup itu gak lepas dari yang namanya masalah, benar gak? Kenapa? Karena kita itu makhluk sosial yang setiap harinya itu berinteraksi dengan manusia lain. Dan yang namanya manusia itu gak semuanya sama sifat dan sama pemikiran. Orang yang kembar aja beda sifat, beda pemikiran. Makanya gak aneh kalau kita itu sering dengar hujatan-hujatan atau cibiran-cibiran, karena sifat dan cara berpikir atau cara pandang orang-orang itu berbeda-beda. Tapi kenapa kok masalah masalah sebelum hijrah sama setelah hijrah itu beda banget misalkan? Kenapa setelah hijrah itu kayaknya itu masalahnya itu tambah berat gitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Gimana? Ayo gimana kencengin suaranya? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Hijrah itu kan berarti kita pengen lebih dekat sama Allah kan? Nah, salah satu cara yang Allah kasih yaitu dengan ngasih kita masalah. Kenapa? Karena sadar ataupun enggak, saat kita lagi punya masalah itu, kita lebih sering nelfon Allah, kita lebih sering minta tolong sama Allah, kita lebih khusyuk pas lagi beribadah, kita lebih banyak nangis daripada ketawa. Benar gak? Allah tuh pengen mastiin kita tuh benar gak sih hijrahnya, niatnya karena Allah atau karena si doi misalkan, atau karena mau ikutan tren, atau pengen disebut solih atau solihah gitu. Seharusnya kita tuh bersyukur pas Allah ngasih masalah sama kita. Loh kok gitu? Ya karena dengan masalah itu kita bisa lebih banyak bersabar dan bersyukur. Itu juga kan salah satu cara untuk mendewasakan diri.
Bayangin kalau semua orang gak diuji. Yang namanya bayi, yang namanya remaja, dewasa, bahkan orang tua bakalan sama aja, sama-sama keanak-anakan. Nah, bagi sebagian orang yang belum sepenuhnya ngerti hakikat ujian, pasti terbersit pertanyaan-pertanyaan, apa sih maunya Allah sama aku? Aku tuh sebelum hijrah perasaan aman-aman aja gitu, hidup tuh lempeng gitu, nggak banyak kesusahan, tapi kenapa pas hijrah kok rezeki jadi seret gitu, atau kok banyak orang yang ngehujat, kok dijauhin orang-orang gitu. Kayaknya Allah tuh gak ridho gitu aku hijrah, kayaknya Allah tuh gak rela buat aku ninggalin dosa-dosa aku. Terus sampai akhirnya kita tuh nanya, kemana sih Allah pas aku lagi butuh, pas aku hijrah, pas aku lagi butuh bantuan buat bisa kuat gitu. Jawabannya ada di Quran surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu wahai hambaku. Dari sinilah kita harus sadar bahwa Allah itu selalu ada, selalu nolong kita di setiap kesusahan, dan kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Wajar aja kalau dunia ini banyak keluhan, karena dunia itu nikmat yang sedikit dibagi oleh jutaan orang, banyak orang, bahkan miliaran orang. Beda lagi dengan akhirat. Akhirat itu nikmat yang banyak banget hanya didapatkan oleh orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berhasil melewati ujian yang Allah berikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa surga itu mahal, butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan surga itu. Nah, di tengah perjuangan itu ada kalanya iman kita lagi yazidnya atau lagi yankusnya. Nah, pas iman kita lagi yankus atau lagi turun-turunnya, pasti akan ada yang namanya futur. Dan di fase inilah kita butuh teman yang bisa mengingatkan sekaligus membawa semangat untuk stop dari kefuturan. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, cari teman yang baik itu yang ketika kita lihat dia bikin kita sering ingat Allah. Selain itu Allah juga ngasih banyak inspirasi lewat ciptaannya. Misalkan kita lagi lemah gitu, kan futur lemah ya. Coba kita lihat hujan itu kuat. Kenapa? Karena dia berani jatuh ke bumi tanpa peduli rasa sakit untuk menghidupi apa aja yang ada di bumi, entah itu manusia, tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Pas kita lagi lemah, kita tuh pasti bakal ngerasa gampang baper gitu. Dihujat baper, disindir baper. Pokoknya cuman omongan yang kata orang tuh biasa gitu, tapi kita tuh karena lagi futur jadi baperan orangnya tuh. Nah, coba kita lihat aspal. Aspal tuh tahan banting. Kenapa? Karena dia itu tetap kuat dan bertahan di tempatnya meski setiap hari orang itu menginjaknya. Nah, pas kita udah lemah terus akhirnya baperan, pasti kita tuh bakal ngerasa jadi orang yang emosian gitu. Jadi emosinya tuh tinggi. Nah, coba kita lihat gula. Kenapa kita lihat gula? Karena gula itu penyabar. Pas kopi terasa pas kopi terasa pahit, siapa yang disalahin? Gula. Pas kopi terasa manis, siapa yang disalahin? Gula. Pas kopi itu nikmat banget, siapa yang dibanggain? Nah, gak gula kan yang dibanggain. Nah, tapi apa gula itu memprotes atau merubah rasanya menjadi asin kah, merubah rasanya menjadi asam atau pahit? Enggak kan? Dia akan tetap manis sampai kapanpun. Nah, pas kita udah ngerasa lemah, terus baperan, terus jadi orang yang emosian, pasti, enggak pasti sih, mungkin sebagian orang ada yang ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh buat ngelanjutin hijrah ini. Kayaknya aku emang nggak punya bakat buat buat berada di jalannya Allah misalkan.
Atau kayaknya aku tuh gak pantas buat hijrah, kayaknya aku lebih baik diam di masa lalu aku gitu, yang semuanya tuh kayak lancar-lancar banget gitu. Nah, di sini ketika kita ngerasa putus asa, coba kita lihat burung yang terbang di sore hari menjelang maghrib. Tapi jangan lihat di lantai 1 karena gak kelihatan kan. Coba kalau misalnya Ahwat di lantai 4 atau misalnya di lantai 5, yang Ikhwan di lantai 3 gitu. Coba lihat atau naik ke genteng gitu. Lihat ya. Atau enggak di jendela-jendela gitu. Kan itu kalau sore menjelang maghrib tuh angin suka gede ya. Angin gelebuk lah mencek bahasa Sunda nama. Nah, terus si burung itu tuh bakalan terus isinya tuh nerobos gitu. Nerobos. Nah, jadi burung itu tuh akan terus terbang. Burung itu akan terus terbang meski angin tuh terus mendorong dia ke belakang sampai dia apa sih istilahnya tuh jungkir balik lah. Nah tuh. Ya kalau kata Teh Halimah smackdown gitu ya. Pokoknya tuh dia tuh udah terbang maju, tiba-tiba angin tuh terus ngedorong dia, akhirnya balik lagi ke belakang cari jalan lain, maju terus kan, sampai akhirnya dia tuh bisa mencapai tujuannya gitu. Sama halnya seperti kita, setiap orang itu butuh terjatuh untuk bisa berdiri, butuh berdiri untuk bisa berjalan, butuh berjalan untuk bisa berlari, butuh berhenti tapi tidak untuk kembali, sampai akhirnya dia bisa menggapai mimpi. Lebih baik merangkak menuju surga daripada berlari menuju neraka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang disadar maupun tidak. Ya mungkin seperti itu aja. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.